Bismillahirrahmanirrahim. Qala Fadilatu Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala. Terakhir yang kita dapatkan terkait dengan apa ini? Masih masalah mahar dengan apa? Pengajaran Al-Qur'an. Fa ayyu lafdhin adal maknal murad fahuwa shalih. Maka lafaz apapun yang menyampaikan kita kepada makna yang diinginkan, maka ini boleh untuk menjadi apa? Menjadi pengesahan di dalam akad nikah. Baik, ankahtuka, zawajtuka, malaktuka dan sebagainya. Ini tidak masalah. Karena ini bukan zikir yang khusus, tidak seperti masalah bismillah tadi. Tidak seperti adzan, tidak seperti takbir salat. Tapi ini adalah apa? Akad muamalat. Akad muamalat tidak wajib dengan lafaz tertentu. Makanya tidak wajib dengan bahasa Arab. Boleh dengan apa? Bahasa Batak, bahasa Iban, dan bahasa yang dipahami oleh orang yang sedang bermuamalat di situ. Wa huwa qaulul Hanafiyati wal Malikiyah. Ini pendapat Hanafiyah dan Malikiyah. Wa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wa Ibnul Qayyim. Baik. Boleh dengan bahasa yang lain tidak masalah. Yang penting maknanya dipahami. Ini adalah sebagai bentuk seorang qadhi atau seorang wali menikahkan laki-laki tadi dengan wanita yang di bawah perwalian tersebut. Faedah yang ke-10 fil hadis husnu khuluqihi wa lutfihi sallallahu alaihi wasallam. Bagusnya akhlak Nabi dan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idlam yaruddaha hina lam yarghab fiha. Kenapa? Karena Nabi tidak menolak wanita tadi tatkala Nabi tidak berminat kepadanya, tidak mengatakan engkau kurang cantik, engkau kurang putih, engkau kurang pandai, engkau kurang tak. Nabi diam saja dan menundukkan kepala setelah Nabi melihat wanita itu. Jadi tidak sampai melukai hati wanita tersebut. Padahal kalau didiamkan pun sudah namanya wanita kan, qawarir kata Nabi, itu pun boleh sakit hati sekedar didiamkan. Apalagi dengan bahasa yang agak keras. Tentunya ini lebih menyakitkan. Nah, Nabi pakai cara yang paling ringan, yaitu beliau diam. Bal sakata hatta talabaha minhu ba'du ashabih. Namun Nabi diam sehingga sebagian sahabat Nabi meminta agar wanita itu dinikahkan dengannya. Nah, ini jalan keluar dari Allah Ta'ala. Jadi wanita ini tidak pulang dengan tangan kosong. Tetap ada wali yang hebat kan. Sahabat tetap wali yang terbaik di umat ini setelah Nabi. Maka ini kabar gembira, dia dapat seorang wali, dapat seorang kepala keluarga. Yang ke-11, qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan la dalalata bi hadisil kitab ala jawazi lubsi khatamil hadid. Tidak ada dalil yang menunjukkan di dalam hadis kitab ini tentang bolehnya memakai cincin besi. Memang ini khilaf sejak dulu. Syekh bin Baz di salah satu pendapat beliau mengatakan ini menunjukkan boleh memakai cincin besi. Karena apa? Nabi mengatakan iltamis walau khataman min hadid. Carilah mahar walaupun berupa cincin dari besi. Sesuatu yang boleh menjadi mahar berarti boleh untuk dimanfaatkan. Tayyib, cincin itu untuk apa? Memang secara akal cincin ya untuk dipakai. Tapi apa? Pendapat ulama yang lain menggabungkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud itu larangan memakai cincin dari besi. Mereka mengatakan memang Nabi di situ mengatakan carilah walaupun berupa cincin dari besi, tapi Nabi tidak mengatakan pakai atau pakaikan kepada istrimu. Tetapi apa yang terlanjur ada di umat selama ini di masa-masa itu, masa turunnya wahyu, kebetulan orang sudah terlanjur punya cincin besi misalkan dan sebagainya. Nah, kalau ada boleh, tetapi bukan untuk dipakai. Mungkin apa? Untuk dijual, nanti dilebur jadi yang lainnya. Tak masalah. Yang penting jangan dipakai untuk menjadi cincin. Dan ini lebih selamat. Kecuali kalau sekedar penguat, kata Imam Ibnu Utsaimin. Jelas apa? Cincin kalau sama sekali tidak ada bahan besinya, boleh jadi dia lemah. Tapi yang penting bukan dia bukan dia bahan majoritinya. Dia sekedar penguat. Tetap lapisan luar dan lapisan yang paling banyak mungkin emas atau perak atau apa. Yang penting jangan besi yang dominan. Ini tidak masalah. Li'annahu la yalzamu min jawazil ittikhad jawazul lubs. Karena kata sebagian ulama tidaklah
dalil yang membolehkan mengambil cincin besi tadi itu mewajibkan kita untuk memahaminya apa? Bolehnya memakai. Ya, tidak selalu dia itu untuk dipakai. Wa qad ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alaihi khatamun min hadid. Telah datang seorang lelaki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia memakai cincin dari besi. Faqal, maka Nabi mengatakan, mali ara alaika hilyata ahlin nar. Kenapa saya melihat engkau memakai perhiasan penduduk neraka? Fatarahah, maka kemudian dia membuang cincin itu. Wa qad akhraja hadzal hadis ashabus sunan. Ya, ahlus sunan meriwayatkan hadis ini dan hadisnya sahih memang. Apa yang dirajihkan oleh si pensyarahnya di sini, akhirnya beliau condong ke situ ya, karena tidak mendatangkan pendapat yang lain. Memang khilafnya agak berat, tapi lebih selamatnya jangan pakai cincin dari besi. Untuk mahar boleh, tapi istilahnya jangan dipakai, istilahnya jangan dipakai di apa namanya itu, di kelingking atau maksudnya di jari, jangan. Untuk mahar boleh karena Nabi membolehkan, tapi terserah nanti wanitanya dipakai untuk apa, tapi jangan untuk cincin, lebih selamat. Kalau besinya dominan tak boleh, tapi kalau sedikit-sedikit sekedar penguat itu tidak mengapa. Dia disalut dengan bahan-bahan yang lain. emas memang tak boleh ya. Kalau laki-laki memang tak boleh pakai emas, tapi untuk wanita boleh. Cincin gini Perak atau bahan yang lain boleh, gangsa atau apa aja istilah-istilah itu. Yang penting bukan apa, yang dominan adalah besi, yang penting. Jangan. Besi boleh tapi sekitar campuran sedikit. Jangan kalau tanpa besi sama sekali biasanya lembek, tak kuat. Dia mencampur kabel. Iya. Kalau campuran itu boleh lah. Campuran boleh, yang penting jangan dominan, besinya jangan dominan. Mungkin yang dominan mungkin apa, tembaga atau apa misalkan. Jadi memang ada hadis tak boleh bagi besi mereka. Iya, karena hadisnya Nabi mengatakan ini perhiasan penduduk neraka memang. Sekitar campuran tidak mengapa. Baik. Kita masuk ke hadis yang baru. Al-hadis tsaniyah asyar ba'da salasimi'ah. Kata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, hadis yang ke-312. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a Abdurrahman mestinya ya, ibna Auf wa alaihi rad'u za'faran. Bahwasanya Rasulullah SAW melihat Abdurrahman bin Auf dalam keadaan beliau ada semacam yaitu terkena usapan za'faron, sejenis minyak wangi untuk wanita itu, ada warna agak kemerah-merahan. Faqala Nabi SAW, mahyam, ada apa denganmu? Faqal, ya Rasulullah tazawwattu imra'ah. Maka Abdurrahman mengatakan, wahai Rasulullah, saya menikah dengan seorang wanita. Faqal, dalam riwayat yang lain apa, wanita Ansor. Ma astaqtaha, apa mahar yang engkau berikan padanya? Qal wazna nawatin min zahab, yaitu emas sebesar biji kurma. Oh, masya Allah. Kalau mampu bagus, mungkin apa, 2 dinar atau anting-anting atau kalung atau apa semampunya. Atau mungkin sekarang pakai apa, memang pakai $2 dulu. Sekarang mungkin zuan kuat kan katanya. Terserah apa yang saling disepakati. Itu terserah wanita minta apa. Jangan minta Ferrari ya, nanti kita firor, kita yang lari. Qala sallallahu alaihi wasallam, barakallahu lak. Semoga Allah memberkahi untukmu. Aulim walau bisyah. Buatlah walimah walaupun dengan seekor kambing. Baik. Ini perintah untuk apa? Adanya walimah semampunya. Kalau ada arnab pun tak apa. Karena apa? Dalil yang lain menunjukkan kambing ini bukan sebagai batasan minimal. Intinya walimah itu ada.
Kata Syekh ya pakai biskut pun tak apalah, apa yang dimampui, biskut dan kurma. Thayyib. Al-gharib rada bi fathir ra wa dal muhmalah berarti apa? Rada. Summa ainin muhmalah qala Zarkashi walau quri'a bil mu'jamah la sahha min jihatil makna. Dari apa? Pakai ain radhun. Wa huwa asaru za'faran. Ia ada sisa-sisa jejak za'faran. Wa khidabuh khidab yaitu apa? Memang terkena minyak za'faran. Mungkin karena apa? Ya bersentuhan dengan istrinya. Qala fil qamus ar-rada' az-za'faran au latakhun min. Sama yaitu ada bercak za'faran. Wa atharu tib fil jasad. Ya ada jejak minyak wangi di jasad. Yang kedua mahyam bi fathil mim wa sukunil ha wa ba'daha ya maftuhah mahyam. Summa mim sakinah ismu fi'il amr bi makna akhbirni. Oh tayyib. Berarti ini isim fi'il amr, baik. Akhbirni, kabarilah saya. Indah bin Malik. Walaupun ma'ruf yang didamat dulu dia adalah apa pertanyaan sebenarnya. Qala al-Khattabi kalimatun yamaniyah maknaha mala pertanyaan. Ada apa denganmu? Wa ma sya'nuk? Ada urusan apa denganmu? Wa ka'anahu ankara alaihi sufratal lati alaih. Sepertinya Nabi mengingkari Abdurrahman bin Auf atas warna kuning yang ada di badan dia. Kenapa ada warna kuning? Watibul ladzi watibi atibikah atau angkara alaihi as-sufrata watibal ladzi yadharu asaruh dan minyak wangi yang jejaknya nampak. Karena Nabi telah mengatakan minyak wangi laki-laki itu apa? Warnanya tidak jelas, namun wanginya yang jelas. Minyak wangi wanita warnanya jelas, aromanya yang tidak jelas. Fayaliqu bin nisa, maka ini lebih layak untuk wanita. Minyak wanginya itu jejaknya jelas, ya warnanya jelas. Falamma alima annahu asabahu min zaujih rakhasalah. Tatkala Nabi tahu bahwasanya Abdurrahman bin Auf mendapatkan itu karena dari istrinya, yaitu bersentuhan badan misalkan. Maka Nabi memberikan keringanan, ya namanya bukan sengaja pakai minyak wangi wanita, bukan. Waznu nawatin min dhahab mi'yarun lidzahab ma'rufun ladaihim. Ini adalah ukuran emas yang dikenal di kalangan mereka. Nawah ini adalah biji kurma. Qalu innahu waznu khamsati darahim, yaitu 5 dirham beratnya, tapi ini terbuat dari emas. Aulin fi'lu amr, ya mustaqun minal walimah, pesta pernikahan itu. Wa huwa ta'amul imlak, yaitu makanan pernikahan. Imlak yaitu dikuasakannya wanita kepada suaminya. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.